strong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa berada dalam kesehatan yang paripurna seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga untuk puasa kali ini kita juga masih diberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita melanjutkan praktik kita atau tutorial kita hari ini, apa yang akan kita lakukan? Mari sama-sama kita mulakan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan atau praktik kali ini ya kita akan melanjutkan sebuah inti dari materi sebelum-sebelumnya, dari dua materi sebelumnya, yaitu tentang bagaimana membuat sebuah website e-commerce, dimana untuk langkah pertama yaitu tahap instalasi server SAMP-nya ya. Untuk cuplikannya bisa dilihat pada video berikut ini dan lihat menunya di pojok kanan atas sana ya, di sana proses instalasi. Tunggu beberapa saat. Oke, itu adalah cuplikan yang pertama. Nah, untuk cuplikan part kedua atau bagian keduanya bisa disaksikan pada cuplikan, dan pada menu di sebelah kanan atas sana juga bisa diklik. Ya, berikut cuplikannya. Setelah diketikkan nama database-nya adalah Tokoku, langsung klik menu create atau create. Nah, baik, sampai sini sudah berhasil. Nah, untuk materi yang ketiga atau materi terakhir ini adalah langkah bagaimana kita melakukan proses instalasi e-commerce-nya. Kita akan menggunakan CMS atau Content Management System. Nah, bagi rekan-rekan semua, sahabat semuanya ya yang ingin mendownload SAMP-nya yang ketinggalan di pertemuan pertama dan kedua dan ingin mencoba CMS-nya atau Content Management System-nya, bisa langsung mengklik pada link di bawah ini ya, saya letakkan di menu description. Oke, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita praktikkan. Check it out. Baik, untuk langkah pertama mari kita coba buka atau jalankan file Windows Explorer. Kemudian bisa cari di drive C. Ya, langkah pertama kita kembali jalankan servernya. Kita pilih SAMP. Ya, scroll ke bawah kita cari yang SAMP Control Panel atau SAMP Control. Nah, untuk kali ini sedikit berbeda. Biasanya kita menggunakan sebagai user biasa untuk SAMP Control Panelnya. Kali ini kita akan menjalankannya sebagai administrator. Loh, kenapa? Bedanya apa? Ya, dengan menjalankan sebagai administrator ini laksana seperti super user. Salah satunya adalah guna meminimalisir ketika terjadi permasalahan yang terjadi. Ya, mudah-mudahan target hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, caranya untuk menjalankan sebagai administrator, silakan diklik kanan pada menu SAMP Control-nya ini. Paling atas silakan dipilih Run as Administrator. Akan tampil seperti ini. Nah, ini sudah pernah saya jalankan sebelumnya, jadi saya stop dulu ya. Ketika pertama kali dijalankan, ini dua masih tanda silang. Ya, seperti ini ya. Saya coba hapus dulu. Nah, ketika pertama kali dijalankan, tampilan masih seperti ini. Silakan ya, sahabat Developer ya, teman-teman sekalian, diklik ya dua ini, kita jalankan karena sebagai administrator jadi harus diaktifkan. Klik yes to install. Kemudian MySQL-nya jangan lupa diklik juga, kita install MySQL-nya. Baru kita jalankan servisnya, service Apache.
dan service MySQL-nya. Apache adalah server. Oke, ini bisa kita minimize atau di exit. Ya di quit juga boleh sebenarnya, kita minimize saja. Oke, sahabat Deoprakers. Oke, teman-teman sekalian, silakan kita coba cek ya servernya apakah berjalan dengan baik. Saya masih menggunakan Opera, yang lain boleh menggunakan Chrome, Firefox, Safari. Ingat langkah uji coba servernya? Iya, benar. Kita ketikkan localhost. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, server localhost berjalan. Sekarang langkah kedua kita cek database yang sudah kita buat apakah masih ada. Klik php my admin. Oke, ternyata masih ada ya. Kebetulan untuk saya nama databasenya adalah Tokoku. Ya, ini adalah Tokoku. Nah, untuk rekan-rekan yang lainnya, anak-anakku sekalian, silakan disesuaikan dengan nama database yang sudah dibuat. Baik, kita minimize dulu. Nah, langkah berikutnya adalah lakukan proses ekstraksi atau mengekstrak hasil file yang sudah di-download pada menu description di bawah. Kebetulan saya download dan nanti akan menemukan setelah diekstrak 2 buah file ini. Langkah berikutnya, setelah mendapatkan 2 buah file yang terdapat di dalam web e-commerce offline ini, ya, yang paling bawah sudah kita jalankan. Sekarang kita akan lakukan proses ekstraksi kembali atau pemekaran sebuah file yang namanya PrestaShop 1733. Silakan diklik dan diklik kanan. Bisa dipilih extract here atau extract di sini ya kalau bahasa Indonesia. Extract here kita pilih. Ya, tunggu beberapa saat. Ya, alhamdulillah ya, setelah diekstrak akan muncul sebuah folder baru. Nah, folder inilah yang akan kita eksekusi. Kita coba cek isinya. Oke, banyak ya, kita back. Nah, folder ini akan kita copy atau boleh dipindahkan juga di cut, tapi saya coba copy saja. Klik kanan copy. Nah, ini adalah posisi peletakan dari folder yang tadi. Posisinya yang wajib di sini ya, jangan sampai salah kamar. Kenapa? Karena kalau salah tempat atau salah kamar nanti sulit untuk dibaca atau bahkan tidak bisa dibaca. Letakkan di drive C, menu SAM, dan cari yang namanya htdoc. Ya, htdoc ini. Silakan lakukan proses paste atau paste di dalam folder ini. Klik kanan paste. Ya, kita tunggu beberapa saat sampai file tercopy dengan sempurna. Ya, alhamdulillah setelah proses pengkopian selesai, ya, sekarang kita sudah mendapatkan sebuah folder dengan nama PrestaShop 1733 ini. Nah, sebagai identitas agar nanti mempermudah kita melaksanakan proses instalasinya, folder ini boleh diganti nama atau di rename atau diabaikan juga tidak apa-apa untuk mempermudah saja. Nah, kali ini akan saya coba rename atau saya ganti namanya dengan nama masing-masing ya, nama pribadi boleh. Saya rename misalkan ya dengan nama Mahdi. Oke, sampai sini sekarang kita berfokus di browser. Diingat foldernya bernama Mahdi dan ini berada di htdoc. Ya, buka tab yang baru. Ya, sekarang kita lakukan proses instalasinya. Yuk, siap. Kita fokus kembali. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan target ya, amin. Ketikkan localhost seperti biasa sekalian tes server. Nah, kemudian untuk dashboardnya ini kita hapus, kita ganti sesuaikan dengan nama folder yang sudah kita ubah tadi. Namanya adalah Mahdi. Ya, kawan-kawan, teman-teman sekalian, ya anak-anakku, bisa diganti sesuai dengan folder yang sudah dirubah namanya. Berarti ini kita enter. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia akan proses mencari file index. Kita tunggu beberapa saat. Oke, halaman sudah terbuka ya. Sekarang dia sudah membaca folder Mahdi installer. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahapan. Oke, langkah yang pertama, ya, ini ada informasi umum. Kita next saja, biarkan dalam bahasa Inggris default language.
Nah, kemudian ada halaman persetujuan, kita agree, pilih checklist, kita next. Kalau mau dibaca juga boleh, tidak pun tidak apa-apa. Nah, muncul tampilan seperti ini dengan beberapa tanda seru. Ya, ini diabaikan saja tidak apa-apa ya, karena dia minta beberapa require. Kita next saja. Nah, disinilah adalah inti dari web e-commerce kita yang akan kita buat. Ya, sebagai contoh, shop name adalah toko yang akan kita buat. Di sini sudah ada beberapa yang pernah saya coba cek. Ya, diketik nama tokonya misalkan Mahdi Seluler atau namanya bebas ya. Ya, Mahdi Seluler. Kemudian main activity-nya disesuaikan saja. Kalau seluler berarti mobile and telecom. Atau kalau yang lainnya boleh dipilih other activity, itu tidak masalah. Kemudian country-nya boleh kita ganti, misalkan Indonesia, kita ketikkan saja IN, nanti muncul. Ini biarkan saja. First name, nama toko kita, berarti nah ini boleh bebas ya namanya. Ini saya pilih nama sendiri. Last name bebas, kemudian email. Ya, ini karena apa muncul? Karena sebelumnya saya sudah membuat sebuah web e-commerce juga. Ya, ini emailnya bebas. Boleh email asli, boleh email bohongan, tidak apa-apa karena kita statusnya masih offline. Shop password. Nah, ini untuk halaman administrasi kalau nanti kita akan melakukan konfigurasi atau customisasi dari website. Nah, silakan dipilih untuk passwordnya itu bebas ya, passwordnya bebas. Silakan untuk pemanasan saya isi dengan 1234567 kemudian dikonfirmasi kembali 1234567 ya, kemudian langsung pilih ya, ada tombol next. Nah, di sini rahasianya ya. Untuk database server address ya, seperti yang telah kita pelajari bersama, bisa menggunakan 127.0.0.1 atau diketikkan localhost, itu juga sama ya. Ini boleh kita ganti, boleh tidak dengan localhost, kita abaikan. Kemudian untuk database name-nya, masih ingat tadi yang kita buat di database ya, disesuaikan ya. Di sini yang tadi kita lihat namanya adalah Tokoku ya. Kalau kalian boleh disesuaikan dengan namanya. Saya pilih Tokoku. Dah, ini saja, yang lainnya kita abaikan. Kemudian kita tes koneksi datanya apakah terhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, database connect, artinya sudah terhubung dengan database Tokoku ini. Kemudian kita pilih menu next selanjutnya. Ya, ditunggu, ini adalah proses konfigurasi tahap akhir. Ya, akan membaca keseluruhan proses dari awal hingga akhir. Ditunggu saja. Ya, kalau ada pesan error seperti ini, kita coba klik here. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, setelah tadi kita temukan kendala, ada kegagalan saat proses install terakhir kali, tidak apa-apa, dicoba kembali.
Nah, jika sudah muncul seperti ini, ada 6 tanda checklist, berarti sudah sempurna proses instalasi. Tinggal satu tahapan lagi, apa di sini? For security purposes, you must delete the install folder. Ya, langkah terakhir adalah kita harus hapus folder install. Untuk apa? Agar nanti websitenya bisa kita tampilkan dengan sempurna, dengan baik. Oke? Kita coba cek folder installnya di htdoc tadi. Cek folder htdoc tadi, cari tadi namanya Mahdi, berarti yang lain disesuaikan ya. Cari folder yang namanya install, ini dia. Nah, ini harus kita hapus atau kita delete. Ya, klik kanan atau tekan delete di keyboard sama. Delete. Oke, sekarang kita uji coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat namanya adalah Mahdi. Kita coba klik ini, discover your store, hasil akhirnya. Tara, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, inilah web e-commerce kita yang sudah jadi. Ya, ini adalah defaultnya. Tinggal nanti langkah selanjutnya kita bisa customize, kita bisa atur gambar, ganti harga, ganti bahasa, dan sebagainya. Ini sudah bisa kita exit. Oke, jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Ya, ini sudah berfungsi dengan baik web e-commerce kita. Oke, bisa juga diketikkan langsung ya localhost garis miring nama toko kita. Ya, disesuaikan, dan ini sama. Oke, diucapkan terima kasih dan berhasil. Mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.